Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Sirunanto dengan NIM sebagai berikut. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tujuan saya untuk membuat video ini, yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan yang diampu oleh dosen pengampu, Ibu Lili Kholidah. Nah, dalam video ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama itu manajemen klaim konstruksi dalam proyek konstruksi. Kemudian yang kedua itu ada arbitrase, dan yang ketiga itu etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Nah, yang pertama itu manajemen klaim konstruksi. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian tentang klaim konstruksi. Apa sih klaim konstruksi itu? Klaim konstruksi itu adalah klaim yang timbul dari sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau juga antara dari pihak luar dengan penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan, waktu, biaya, atau kompensasi lain. Jadi gampangnya itu klaim konstruksi itu kan biasanya dalam proyek pembangunan itu ada suatu problem-problem tentang waktu, biaya, atau kompensasi lain. Nah, itu bisa diajukan klaim konstruksi. Nah, jenis klaim itu ada beberapa jenis, yaitu klaim tambahan biaya dan waktu, kemudian klaim biaya tak langsung, dan klaim tambahan waktu, atau juga klaim kompensasi lain. Apa sih klaim tambahan biaya dan waktu itu? Nah, klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan waktu dan biaya. Di antara beberapa jenis klaim, 2 jenis klaim ini yang biasanya sering timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Nah, kemudian ada klaim biaya tak langsung. Biasanya itu penyedia jasa itu terlambat menyelesaikan suatu pekerjaan itu karena sebab-sebab dari pengguna jasa. Nah, makanya itu penyedia jasa itu meminta tambahan biaya atau overhead dengan alasan biaya ini bertambah karena pekerjaan ini belum selesai. Biasanya ini terjadi karena si owner itu mempunyai banyak permintaan. Nah, kemudian ada klaim tambahan waktu. Nah, klaim tambahan waktu ini biasanya penyedia jasa itu diberikan tambahan waktu aja tanpa pelaksanaan, tanpa tambahan biaya karena alasan-alasan tertentu. Nah, kasus ini tuh biasanya disebabkan karena bencana alam seperti banjir atau gempa bumi atau yang lainnya. Nah, ada juga klaim kompensasi lain. Klaim kompensasi lain itu biasanya klaim kayak materialnya atau mutunya yang kurang bagus yang digunakan, itu biasanya bisa diklaim juga. Nah, kemudian penyebab klaim itu ada dari 3 faktor, yaitu dari owner, kemudian ada kontraktor atau penyedia jasanya, dan sub penyedia jasanya. Nah, kalau yang disebabkan dari owner itu sama seperti yang tadi saya bilang, itu owner memiliki banyak permintaan. Jadi, itu suatu penyebab dari klaim. Nah, terus kemudian dari kontraktor. Dari kontraktor itu biasanya mereka itu, si kontraktor kurang berpengalaman dalam menangani proyek konstruksi sehingga dapat menghambat berjalannya setiap elemen pekerjaan dalam proyek, atau kesalahan interpretasi kontraktor terhadap rencana, spesifikasi, atau gambar kerja itu juga dapat menyebabkan kesalahan produksi dalam suatu proyek konstruksi. Nah, kemudian ada juga penyebab klaim dari sub penyedia jasa. Itu biasanya seperti yang tadi saya bilang juga, itu karena mutu yang kurang baik atau bahan yang diberikan kurang baik gitu. Nah, menurut Saleh Nursyam tahun 2007, ada beberapa cara untuk mengantisipasi terjadinya klaim. Antara lain itu dokumentasi. Nah, apa sih maksud dari dokumentasi ini? Jadi setiap ada masalah itu didokumentasikan dengan jelas sehingga dapat bisa diantisipasi terjadinya klaim. Nah, kemudian ada pengetahuan tentang kontrak. Kemudian ada gambaran yang jelas tentang perubahan order. Dan yang terakhir itu rencana dan penjadwalan. Nah, selanjutnya ada beberapa cara menangani dalam penyelesaian klaim, yaitu dengan cara yang pertama itu negosiasi.
Jadi, dari pihak-pihak yang berselisih itu mencari penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan pihak lain. Keputusan akhir sifatnya tidak mengikat. Itu kata Barry Paulson. Nah, kemudian yang kedua itu ada mediasi. Mediasi itu yaitu pihak-pihak yang berselisih itu menggunakan mediator atau pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di mana pihak ketiga ini bersifat netral. Nah, keputusan akhir sifatnya itu tidak mengikat. Nah, kemudian itu ada arbitrasi. Penyelesaian perselisihan yang dibentuk melalui kontrak di mana yang berselisih itu menunjuk arbiter dari badan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan ini. Keputusan akhir itu sifatnya mengikat. Kemudian arbitrasi ini merupakan alternatif yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan klaim namun memiliki banyak kerugian. Nah, biasanya arbitrasi itu disebabkan karena proses yang lambat berkaitan dengan jadwal arbiter itu. Nah, kemudian ada litigasi. Nah, di litigasi ini perselisihan itu akan dibawa ke pengadilan, di mana masing-masing pihak akan diwakili oleh pengacaranya. Sebelum itu diberikan waktu bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menganalisa situasi dan menyiapkan kasusnya. Nah, biaya peradilan yang besar dan penantian keputusan dalam jangka waktu yang lama, di samping keinginan kontraktor untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemilik, menyebabkan alternatif ini jarang digunakan. Jadi, litigasi itu lumayan ribet dibanding semuanya itu. Nah, kemudian ada mini trial. Penyelesaian perselisihan ini, di mana pihak yang berselisih itu diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bersifat netral. Jadi pihak ketiga ini sebagai penasehat. Nah, kemudian ada dispute review boards. Nah, penyelesaian perselisihan ini itu di mana masing-masing pihak yang berselisih memilih salah satu perwakilan, lalu perwakilan tersebut memilih pihak ketiga. Dan keputusan akhir sifatnya tidak mengikat, beda dengan arbitrasi itu. Nah, metode-metode penyelesaian tersebut itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tidak semua perselisihan itu dalam suatu proyek dapat diselesaikan dengan metode yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu arbitrase. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan pengertian arbitrase. Arbitrase itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya kepada satu orang arbiter atau lebih. Jadi seorang arbiter itu harus memiliki sifat yang netral dan si penyedia pihak-pihak yang mengalami perselisihan itu harus percaya kepada salah satu orang arbiter itu. Nah, kemudian apa kelebihan arbitrase? Nah, arbitrase itu kelebihannya itu dipercayai. Kemudian menjamin rahasia dan publisitas. Kemudian keputusan dari arbitrase ini merupakan putusan final. Kemudian biayanya itu rendah dibanding penyelesaian yang lainnya. Kemudian tata caranya itu informal. Nah, lanjut jenis-jenis arbitrase. Arbitrase itu memiliki jenis arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Nah, jenis arbitrase ad hoc ini disebut juga dengan arbitrase volunteer. Nah, arbitrase ad hoc itu dirumuskan dengan istilah arbitrators appointed for each case yang bermakna dengan arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidentil yang melekat pada arbitrase ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan appointed for each case.
Nah, penunjukan dan keberadaannya adalah kasus per kasus. Fungsi dan kewenangan bersifat satu kali atau N Malik. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi ad hoc itu arbiternya itu udah merupakan lembaga atau badan arbitrase, dan nanti ya kita sebagai yang mempunyai perselisihan itu tinggal memilih arbiternya. Nah, kemudian ada arbitrase institusional. Nah, arbitrase institusional ini merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Badan arbitrase ini terdiri dari yang pertama itu sengaja didirikan. Pembentukan arbitrase ini emang sengaja didirikan. Nah, kemudian arbitrase institusional itu bersifat nasional. Dan yang ketiga itu arbitrase institusional yang bersifat internasional. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban seorang arbiter. Apa sih hak dan kewajibannya itu? Itu yang pertama itu independen. Nah, independen itu maksudnya ia harus menunjukkan sikap yang tidak memihak, terbuka maupun tertutup, walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa bukan berarti ia mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya. Nah, kemudian menerapkan tata cara equitable. Tata cara equitable itu dalam artian menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar. Nah, kemudian memberi putusan dalam waktu singkat. Kemudian memelihara konfidensialitas. Setelah itu memperoleh kerjasama dari para pihak, dan arbiter itu tidak bisa dituntut karena seorang arbiter itu sifatnya netral. Nah, next lanjut materi keempat itu ada etika dan kompetensi engineer serta profesionalitas. Nah, etika itu merupakan masalah penting bagi para profesional sebuah profesi. Profesi hanya bertahan jika publik masih memiliki keyakinan padanya. Maka dari itu, etika itu berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik. Nah, apa sih etika itu? Etika itu merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku. Terdapat dua macam etika. Yang pertama itu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum itu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum itu dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Nah, kemudian ada etika khusus. Etika khusus itu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, atau prinsip-prinsip moral dasar. Namun penerapan itu juga dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Nah, etika khusus itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada etika individual dan etika sosial. Etika individual itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan itu etika sosial itu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Nah, bagaimana sih sistem penilaian etika? Nah, etika itu dinilai berdasarkan perbuatan baik atau jahatnya, sedangkan itu etika juga dinilai berdasarkan budi tumbuhnya dalam jiwa. Selain itu juga etika dinilai berdasarkan tingkatan. Nah, tingkatan itu
ada 3 jenis. Tingkatan pertama itu masih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati atau niat. Kemudian tingkatan kedua itu setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. Kemudian tingkatan ketiga itu akibat hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk. Nah, next kita membahas tentang profesional. Nah, profesional itu adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya dengan kemampuan dan keterampilan seorang dalam melakukan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian kode etik itu merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Berikut ini prinsip-prinsip etika profesi, yaitu yang pertama itu tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Jadi seorang profesi itu harus memiliki kode etik juga. Nah, prinsip-prinsip etika seorang profesi itu sama seperti yang tadi saya bilang, itu tanggung jawab. Kemudian tanggung jawabnya itu terhadap pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya. Kemudian tanggung jawab juga terhadap dampak profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian ada keadilan. Keadilan ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja dan apa saja yang menjadi haknya. Kemudian ada otonomi. Nah, prinsip ini menuntut agar kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Nah, tujuan kode etik ini juga untuk menjunjung tinggi martabat profesi, kemudian menjaga memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan pengabdian para profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Kemudian ada etika konstruksi. Nah, etika itu merupakan masalah penting bagi para profesional sebuah profesi. Begitu juga profesi yang dipengaruhi oleh keyakinan publik. Maka terdapat dua hal penting, yaitu pengetahuan dan profesional. Jadi kesimpulannya itu seorang profesi yang profesional itu harus memiliki kode etika juga agar dapat dipercayai publik dan diyakini bahwa hasil kerjanya itu baik. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucapan maupun perbuatan dari presenter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.